Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Kabar Edukasi. Oke, jadi pada video kali ini kita akan sama-sama melihat informasi terbaru dari BPJS ya. Yang kita tahu bahwa saat-saat ini BPJS telah mengeluarkan kebijakan terbaru yang nantinya akan segera berlaku, yakni tidak lagi sistem kelas-kelas seperti yang biasa, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu akan dihapus. Nah, berita ini saya kutip dari cnbcindonesia.com yang memberikan headline kelas 1 hingga 3 dihapus, cek iuran BPJS terbaru yang akan berlaku pada tanggal 11 Oktober tahun 2024. Oke, jadi kita lihat di sini. Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin itu buka suara mengenai perkembangan implementasi layanan BPJS kelas rawat inap standar atau KRIS. Nah, beliau mengatakan bahwa sistem BPJS tanpa kelas itu kemungkinan sudah mulai diimplementasikan bertahap tahun ini. Di sini dikutip, BPJS KRIS harusnya akan diimplementasikan mulai tahun ini ya, tapi bertahapkan 2 tahun, kata Bapak Budi. Nah, kemudian Menkes mengungkapkan bahwa mengenai tarif yang kemungkinan ditetapkan dalam sistem BPJS KRIS. Dia mengatakan tarif BPJS Kesehatan, nah, kemungkinan tidak akan berubah dari sebelumnya. Nah, jadi meskipun harusnya dihapus, berarti biayanya itu kemungkinan akan tetap sama. Kenapa? Karena di sini dikatakan tarif BPJS Kesehatan kemungkinan tidak akan berubah dari sebelumnya. Tetap akan ada biaya per kelas meskipun secara umum nanti kamarnya itu tetap sama, akan digabung, oke? Dalam kesehatan kelas rawat inap standar KRIS. Nah, kita lihat lagi di sini. Tarifnya belum ditentuin, tapi harusnya nggak ada perubahan karena didesain dengan harga yang sama. Adapun pemerintah resmi akan mengubah sistem kelas BPJS kelas 1, 2, dan 3 yang selama ini berlaku. Sebagai gantinya, pemerintah akan menerapkan KRIS, sebuah sistem di mana semua pasien mendapatkan kelas rawat inap yang sama. Jadi, meskipun tidak ada perubahan, di sini kata-kata, tapi harusnya nggak ada perubahan karena didesain dengan harga yang sama. Berarti kita akan membayar iuran yang berbeda. Untuk kelas 1 akan membayar sekian, kelas 2 sekian, dan 3 juga sekian. Nah, keputusan penghapusan kelas BPJS ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Sistem KRIS akan diterapkan secara bertahap dengan target penerapan total pada tanggal 30 Juni tahun 2025. Selanjutnya, iuran untuk peserta akan secara resmi ditetapkan pada 1 Juli tahun 2025. Berarti sebelum tanggal 1 Juli ini, maka kemungkinan biaya yang dibayar itu masih tetap akan sama. Nah, nanti setelah atau saat 1 Juli nanti 2025, maka pemerintah akan meresmikan berapa iuran yang harus dibayarkan. Nah, keputusan terkait perubahan sistem kelas dan iuran telah pemerintah tetapkan dalam peraturan Perpres Nomor 59 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018. Kemudian di sini pada pasal 103B ayat 8 itu diatur soal penetapan iuran, manfaat, dan tarif pelayanan yang dilakukan hingga 1 Juli 2025. Selama masa transisi iuran akan berlaku seperti sebelumnya. Oke, jadi kita highlight di sini. Selama masa transisi iuran akan berlaku seperti sebelumnya. Jadi kita ini sekarang telah masuk ke dalam masa transisi. Jadi biayanya itu ya masih berlaku seperti sebelumnya di kelas 1, kelas 2, dan kelas 3.
Lebih lanjut, aturan terkait iuran sebelumnya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Di dalamnya juga dimuat soal pembayaran paling lambat tanggal 10 setiap bulannya dan tidak ada denda telat membayar mulai 1 Juli tahun 2026. Denda dikenakan jika dalam 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta mendapatkan layanan kesehatan rawat inap. Lebih lanjut, dalam aturan itu, skema iuran dibagi dalam beberapa aspek. Nah, kita lihat sini. Yang pertama, peserta penerima bantuan iuran atau PBI, jaminan kesehatan yang iurannya dibayarkan langsung oleh pemerintah. Yang kedua, ada iuran bagi peserta pekerja penerima upah, itu yang bekerja pada lembaga pemerintahan, terdiri dari PNS, anggota TNI, Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non-pegawai negeri, sebesar 5% dari gaji. Oke. Dan upah per bulan dengan ketentuan 4% itu dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta. Yang ketiga ada iuran peserta pekerja penerima upah yang bekerja di BUMN, BUMD, dan swasta sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta. Jadi sama ya kayak PNS, TNI, dan Polri, pejabat negara dan sebagainya itu 4% dibayarkan oleh pemberi kerja dan 1% dibayarkan oleh peserta. Yang keempat, iuran keluarga tambahan PPU terdiri dari anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua, besaran iuran sebesar 1% dari gaji atau upah per orang per bulan dibayar oleh pekerja penerima upah. Yang kelima, iuran bagi kerabat lain dari PPU seperti saudara kandung atau ipar dan seterusnya. Peserta pekerja bukan penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja ada perhitungannya sendiri. Nah, kita lihat sebesar 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 3. Jadi untuk kelas 3 ya, 42.000 per orang per bulan. Khusus untuk kelas 3, bulan Juli hingga Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp25.500, sisanya sebesar Rp16.500 akan dibayarkan oleh pemerintah sebagai bantuan iuran. Nah, kemudian per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas 3 yakni sebesar Rp35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp7.000. Kemudian sebesar Rp100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 2. Kemudian untuk yang kelas 1 itu per bulannya membayar sebesar Rp150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 1. Nah, selanjutnya untuk poin ke-6 itu dikatakan bahwa iuran jaminan kesehatan bagi veteran, perintis kemerdekaan, dan janda, duda atau anak yatim piatu dan veteran atau perintis kemerdekaan ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang 3A dengan masa kerja 14 tahun per bulan yang dibayar oleh pemerintah. Nah, jadi berdasarkan informasi ini, maka kita bisa simpulkan bahwa yang pertama itu pemerintah akan menghapus sistem kelas untuk BPJS terbaru. Jadi tidak ada lagi kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kemudian itu mulai akan berlaku pada tanggal seperti yang kita lihat tadi. Itu secara pasti ya. Oke. Pemerintah resmi akan mengubah sistem BPJS 1, 2, dan 3 yang selama ini berlaku. Sebagai gantinya, pemerintah akan menerapkan KRIS.
sebuah sistem di mana semua pasien mendapatkan kelas rawat inap yang sama. Adapun untuk biayanya, itu sampai saat ini karena kita sekarang masih masuk di masa transisi, berarti pembayarannya masih tetap sama per kelasnya. Kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Barulah nanti apabila pada tanggal 1 Juli 2025 akan diumumkan berapa biaya resmi yang harus dibayar oleh peserta iuran BPJS. Oke. Kalau begitu, sekian untuk informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Bagaimana pendapat teman-teman sekalian? Tuliskan di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.